Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Afrilia Arista. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dengan NIM 222 Saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi saya, yaitu The Komunikator. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang apa itu teori komunikator. Teori komunikator yaitu teori yang mempelajari tentang bagaimana seseorang individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Poin teori komunikator antara lain 1. Traits. Yang dimaksud traits ini yaitu karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku seorang komunikasi. Yang kedua yaitu cognition and information processing, yaitu proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang yang akan menentukan bagaimana cara pikir, sikap, dan perilaku individu. Yang ketiga yaitu diri. Yang dimaksud diri ini yaitu bagaimana setiap aspek diri individu, misalnya konsep diri, persepsi, penampilan diri, membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Yang keempat yaitu identitas. Nah, identitas ini bagaimana seorang identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor, yaitu sejarah teori komunikator. Nah, sejarah teori komunikator awal menjalani hidup berkomunikasi dengan orang-orang dan memiliki berbagai pengaturan dan membawa ke satu konstanta diri kita ke pertemuan tersebut. Dimulai dari berbicara dengan teman, berdebat, menonton televisi, ataupun merancang kampanye. Dari situasi ini dapat menimbulkan perspektif diri sendiri sebagai seorang komunikator. Komunikator bisa disebut sebagai pemain kunci. Yang dimaksud pemain kunci ini dalam berkomunikasi. Komunikator juga memiliki beberapa teori, yaitu yang pertama, teori identitas. Yang kedua, teori agensi. Next, sejarah teori identitas. Nah, teori identitas dikembangkan dari penelitian yang menyelidiki perbedaan etnis dalam komunikasi dan juga menggambarkan sifat komunikasi intra dan antar etnis. Komunikator membangun identitas ke dalam interaksi dengan orang lain yang digunakan sebagai kode yang mendefinisikan keanggotaan dalam komunitas yang beragam. Teori identitas memiliki aspek antara lain 1. Dapat mengetahui siapa Anda sebagai orang. 2. Bagaimana kita dalam mengatasi masalah. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan situasi dan orang di sekitar kita. Dari teori identitas ini, kita juga bisa menangani bagaimana kita membedakan diri kita dari orang lain. Next yaitu sejarah teori agensi. Agensi pada dasarnya yaitu kapasitas untuk membuat perbedaan yang dianggap sebagai properti komunikator. Sebab seorang komunikator memiliki dan membuat pilihan tentang bagaimana merespon interaksi komunikasi. Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat permisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi, karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya. Teori agensi menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Agensi paling baik dilihat sebagai tempat yang berlangsung dalam praktek, kondisi, peraturan, dan struktur yang dikenakan pada komunikator. Nah, maksud dalam posisi ini yaitu menunjukkan bahwa dalam membuka diri dari jaringan penyebab dan cara penerusan yang tidak beraturan, misalnya nih pemandangan yang tidak dimiliki oleh pemerintah, secara langsung dapat berubah sewaktu-waktu, karena berubah lebih akurat dengan memperhitungkan kekacauan dan fluiditasnya di negara ini. Nah, dan berikutnya kita membahas tentang tema dan asumsi teori identitas. Yang pertama yaitu interaksi simbolik dan diri sendiri sebagai objek sosial. Symbolic interaction and self as a social objects. Di sini George Herbert Mead dianggap sebagai pendiri symbolic interaction atau disebut sebagai SI yang memiliki pengertian yaitu cara berpikir tentang pikiran, diri, dan masyarakat.
SI mengajarkan bahwa orang-orang berinteraksi satu sama lain dari waktu ke waktu, yang memberi makna untuk memahami kejadian khusus dan cara yang sama. Komunikator tidak hanya berinteraksi dengan orang lain ataupun objek sosial, tetapi juga dengan berinteraksi dengan diri mereka sendiri. Komunikator melakukan percakapan diri sebagai bagian dari proses interaksi. Misalnya, kita memiliki percakapan dalam pikiran kita untuk membuat perbedaan, keputusan diri, atau sesuatu hal yang terhadap orang lain. Contohnya nih, ketika membuat keputusan tentang bagaimana bertindak terhadap objek sosial, kita pasti menciptakan apa yang menjadi rencana pertanyaan dalam diri kita. Kemudian kita melakukan tindakan mana yang akan diarahkan dalam melakukan suatu hal. Misalnya, sikap kita terhadap uang, karir, atau masa depan kita. Next, kita mempelajari tentang interaksi simbolik dan diri sendiri sebagai objek sosial. Nah, di sini memiliki 3 tema antara lain. 1. Pentingnya memakna bagi perilaku manusia. Yang dimaksud ini yaitu dengan adanya interaksi simbolik ini, kita dapat mengetahui makna tentang perilaku dari berbagai manusia melalui simbol-simbol dari manusia tersebut. Yang kedua yaitu pentingnya konsep diri. Yang dimaksud ini yaitu dengan adanya interaksi simbolik, kita juga dapat mengetahui tentang konsep diri kita yang kita miliki. Misalnya nih, sifat kita bagaimana ya, gitu. Yang ketiga yaitu hubungan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu dikutip dari buku Simbolik Interactionisme pada tahun 1979 oleh Jules M. Caron. Teori interaction simbolis memiliki asumsi-asumsi di antaranya yaitu 1. Manusia berinteraksi dengan orang lain atas dasar makna yang orang lain miliki. 2. Makna tercipta saat berinteraksi dengan orang lain. Makna tersebut dimodifikasi melalui proses penafsiran. Ketiga yaitu manusia mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku masyarakat terpengaruh oleh proses budaya dan sosial. Nah, yang kedua, kita mempelajari tentang presentasi diri, presentation of self. Di sini, Erving Goffman menyatakan presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan identitas sosial. Bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada. Bermaksud sebagai proses di mana kita mencoba untuk membentuk apa yang orang lain pikirkan tentang kita dan apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Presentasi diri biasanya dilihat dari kebanyakan atribut atau aktivitas manusia. Digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang kita pakai, tempat kita tinggal, rumah yang kita huni, cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaan yang kita lakukan, dan cara kita menghabiskan waktu luang kita. Ada juga dengan cara mengelola informasi yang kita berikan kepada orang lain. Maka kita akan mengendalikan pemaknaan orang lain terhadap diri kita. Hal itu dapat digunakan untuk memberitahu kepada orang lain mengenai siapa sih diri kita ini, gitu. Yang ketiga yaitu teori identitas budaya, cultural identity theory. Nah, di sini teori identitas budaya dikembangkan oleh Mary Jane Collier untuk menggambarkan proses komunikatif yang digunakan oleh individu untuk membangun dan menegosiasikan identitas kelompok dalam hubungan budaya di seluruh konteks. Identitas budaya juga dapat diartikan sebagai suatu ciri berupa budaya yang membedakan suatu bangsa atau kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Budaya juga memiliki banyak keragaman yang direalisasikan dalam sebuah kelompok budaya dan juga memiliki banyak identitas-identitas budaya. Nah, yang keempat, kita membahas tentang teori negosiasi identitas, Identity Negotiation Theory. Salah satu bentuk komunikasi, diskusi, dan interaksi antar individu dengan orang lain, yang kemudian menciptakan suatu identitas individu tersebut. Stella Tinktomi memulai teori ini dengan membedakan identitas pribadi. Nah, identitas pribadi ini seperti karakteristik yang lebih unik, kepentingan, kemampuan yang membedakan kita dari orang lain. Nah,
Identitas pribadi ini dibedakan dari identitas budaya. Identitas budaya seperti ras, etnisitas, agama, dan jenis kelamin. Identitas budaya dan etnis ditandai dengan dua dimensi, yaitu kadar nilai dan sentral. Keterampilan negosiasi mengacu pada kemampuan untuk mengosiasikan identitas melalui pengamatan hati, empati, kepekaan nonverbal, kesopanan, dan sebagainya. Negosiasi identitas yang efektif yaitu jika kedua belah pihak merasa dipahami, dihormati, dan dihargai. Nah, dari teori negosiasi identitas ini memiliki struktur sebagai berikut: model kompetensi antar budaya. Dari model kompetensi antar budaya ini memiliki keseimbangan identitas pribadi dan budaya yang terbagi menjadi pengetahuan identitas, perhatian, dan keterampilan negosiasi. Dan yang kelima ini ada teori sudut pandang, standpoint theory. Standpoint theory ini atau teori sudut pandang disebut juga sebagai teori sikap, merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi seseorang individu. Teori sudut pandang muncul dalam pengakuan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara bertanggung jawab atas marginalisasi atau penindasan kelompok tertentu, dan bahwa perspektif anggota kelompok tersebut dibentuk oleh ketidaksetaraan. Dengan kata lain, setiap lokasi sosial atau sudut pandang disertai dengan ekspektasi tertentu, di mana dibedakan dari kelompok sosial yang berdominan. Misalnya nih, sudut pandang wanita diharapkan bisa berbeda dengan pria. Wanita diharapkan bisa memiliki pengetahuan tentang homemaking, mengasuh anak, dan peduli hanya karena fakta dan keyakinan. Dilihat dari sudut pandang proses sosialisasi bagi anak perempuan, ada juga dari sudut pandang karakteristik umum wanita. Antara lain yaitu sudut pandang menjadi politik saat anggota kelompok terpinggirkan menjadi sadar terhadap posisi khusus mereka dalam kaitannya dengan budaya dominan dan berusaha menantang dominasi tersebut. Nah, yang keenam ini menjelaskan tentang queer theory. Teori queer yaitu sebuah bidang teori kritis yang lahir pada awal 1990-an dari bidang studi queer dan studi wanita. Teori ini disebut teori unik atau karakteristik yang negatif, seperti kegilaan yang berada di luar norma sosial. Teori queer sengaja mengedukasi makna, kategori, dan identitas sekitar jenis kelamin dan seksualitas. Teori queer merupakan teori yang membahas mengenai ketidaktetapan identitas seseorang. Identitas bukanlah sebuah hal yang tetap dalam memaknai suatu hal identitas. Identitas dapat ditentukan dengan memaknai performativitas, perbincangan lesbian, performativitas penampilan dan fisik, performativitas aktivitas seksual. Nah, dari sini ada contohnya yaitu misalnya nih seorang pria, tetapi dia tidak sepenuhnya pria dan bisa menjalankan perannya sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari atau mengenai orientasi seksualnya. Selanjutnya kita membahas tema dan asumsi dari teori agensi. Yang pertama yaitu agensi sebagai protean, agensi as protean. Proposisi tentang sifat agensi. Pertama, agen adalah komunal dan partisipatif. Kedua, daripada memikirkan agen sebagai pencetus tindakan, mereka paling baik digambarkan sebagai penemu wacana atau ucapan yang menemukan cara untuk mengatasi kelebihan masyarakat dalam setiap tertentu. Ketiga yaitu keterampilan kreatif yang berkembang dan dipelajari dalam tindakan. Keempat, agensi dapat direlasikan melalui formulir. Yang kedua yaitu agensi sebagai kontradiksi, agensi as contradiction. Kontradiksi telah menjadi ciri khas literatur feminis ketiga yang meliputi Renninger dan Soward. Teori agensi ini memeriksa kontradiksi sebagai strategi retoritas yang sengaja berguna untuk feminis gelombang ketiga, dan generalisasi sebagai strategi agensi, identitas, dan aktivisme yang lebih luas. Kontradiksi yang jelas dalam feminisme gelombang ketiga menciptakan ruang untuk penentuan nasib sendiri.
cara baru membayangkan dan bentuk sosial tindakan baru yang dapat berfungsi sebagai model untuk gerakan sosial yang menghadapi keadaan dan tujuan yang kompleks. Ini yaitu potensi yang dibatasi dan dibangun. Paradigma pertama, potensi yang terbatas muncul dari pendekatan tradisional terhadap persuasi, perubahan sosial, dan peranan kondisi material dalam mencapai perubahan. Paradigma kedua, potensi yang dibangun adalah alternatif yang menampilkan interpretasi kondisi. Kedua paradigma tersebut dimulai dengan pilihan di mana untuk fokus pada kondisi material ataupun pada simbol sebagai sumber daya perubahan utama. Beroperasi dalam paradigma ini, komunikator dibatasi oleh kondisi material dan sumber daya yang tersedia. Strategi utama yang tersedia bagi komunikator adalah persuasi yang dipandang sebagai cara terbaik untuk mencoba membuat perubahan di dunia. Komunikator dalam potensi ini selalu memiliki pilihan tentang cara menafsirkan sesuatu dan mengubah perubahan interpretasi bagaimana situasi dianggap dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, kita membahas tentang pokok pikiran dari teori komunikator. Menurut saya nih, komunikator yaitu seseorang pihak yang memulai proses komunikasi dengan menyampaikan suatu informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan atau lawan berbicaranya. Awal melakukan komunikasi dengan orang-orang dan memiliki berbagai peraturan dan membawa ke satu konstanta diri kita ke pertemuan tersebut. Dimulai dari berbicara dengan teman, berdebat, menonton televisi, ataupun merancang kampanye. Ada juga contoh teori komunikator komunikasi dalam masyarakat Indonesia. Nah, contoh yang saya ambil yaitu Presiden Joko Widodo menyampaikan suara kepada humas pemerintah, harus bergerak cepat tentang negara ini. Kemudian ada salah satu dari humas pemerintah merespon suara presiden tersebut. Nah, dari sini seorang Presiden Joko Widodo dapat dikatakan sebagai seorang komunikator, dan salah satu humas tersebut menjadi komunikan, dan satu sama lain menimbulkan feedback. Dari sini bisa dikatakan sebagai proses komunikasi yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu pokok pikiran teori identitas. Teori identitas ini dapat mempelajari kita untuk mengetahui perbedaan etnis dalam komunikasi dan juga menggambarkan sifat dalam berkomunikasi. Seorang komunikator membangun identitas ke dalam interaksinya dengan orang lain yang digunakan sebagai kode untuk mendefinisikan dirinya atau seseorang yang beragam. Dengan teori identitas ini, kita dapat mengetahui siapa kita, dapat menyesuaikan diri kita, dan dapat menyelesaikan masalah kita. Selain itu, teori identitas ini dapat mengetahui tentang identitas budaya-budaya di daerah sekitar kita, ras maupun unsur yang ada di dalam budaya tersebut. Ada juga contoh teori identitas komunikasi dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu seorang individu yang bergabung dalam kelompok pecinta kucing. Artinya, anggota kelompok gemar memelihara kucing dan di situ saling bertukar informasi, cara merawatnya dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kucing. Contoh yang kedua yaitu contoh identitas pribadi. Nah, contoh identitas pribadi ini mencakup informasi yang melekat pada individu kita sendiri seperti tanggal lahir, nama, NIK, atau hal-hal pribadi yang lainnya. Selanjutnya, pokok pikiran teori agensi. Dapat disimpulkan, teori agensi memiliki arti kapasitas untuk membuat perbedaan. Teori ini menjelaskan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi, karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya. Contoh teori agensi komunikasi dalam masyarakat Indonesia dapat diambil dari seorang pengusaha konter handphone yang tidak bisa mengelola dan menjaga konter handphonenya yang dimiliki karena kesibukannya. Kemudian, pemilik konter HP tersebut disebut sebagai prinsipal, kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola konter handphonenya.
Nah, yang terakhir kita membahas tentang kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa setiap komunikator membawa seperangkat karakteristik dan sumber daya khusus untuk pertemuan komunikasi apapun. Teori dalam bab ini dapat membantu kita untuk memahami sifat perbedaan individu di antara komunikator yang berasal dari sifat psikologis, cara yang berbeda untuk memproses dan mengelola informasi, meningkatkan keterampilan, mengetahui karakteristik identitas dan gagasan dari agensi. Selain itu, kita dapat mengetahui komunikator sebagai entitas yang cukup independen, tetapi kenyataannya komunikator tidak dapat dipahami terlepas dari interaksi dengan orang lain. Siapa kita dan bagaimana kita melihat diri kita dalam proses komunikasi, bekerja dalam kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita, dan konteks di mana interaksi tersebut terjadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.